Shalom semua, selamat hari Sabat. Bertemu kita kembali pada Sabat ini dalam siaran Cecara Maya yang dibawakan oleh Pemasi Media kepada kita semua. Baik, Sabat ini adalah Sabat pertama kita dalam tahun yang baru, yaitu 2022, di mana tajuk pelajaran Sabat pertama di tahun baru ini ialah Surat kepada Ibrani dan kepada kita. Baik, pelajaran ini akan menyentuh tentang kandungan surat Paulus kepada orang Ibrani, dan juga kita akan mempelajari apa inti sebenar buku Ibrani ini. Oke, dan kita juga akan berbincang dan mengetahui kebenaran permulaan yang gemilang. Pergelutan itu menderita bagi Kristus, merasa lesu, tentangan iman, bersatu padu, pekerjaan orang percaya. Zaman akhir ini menghadapi masa depan. Bersama saya untuk mengulas tajuk pembelajaran kita pada Sabat ini ialah Elder Edson akan mengulas pelajaran hari Ahad dan Isnin. Sementara Selasa dan Rabu saya akan membuat ulasannya, dan juga untuk Kamis dan Jumat Elder Dusim sudah bersedia untuk memberikan kita ulasan tentang pelajaran itu. Baik, apa kebenaran yang disampaikan oleh buku Ibrani? Untuk ini, mari kita persilakan Elder Edson untuk memberi ulasan tentang pembelajaran hari Ahad dan juga hari Isnin. Silakan, Elder. Shalom, salam Sabat. Ya, terima kasih kepada moderator kita. Saya akan memberi ulasan di dalam pelajaran Ahad dan juga Isnin. Di dalam tajuk kecil Ahad ini, yaitu permulaan yang gemilang, berkisar kepada bagaimana kita harus memahami jemaat ataupun orang-orang Ibrani pada masa itu. Dan kalau kita mau memahami tulisan Rasul Paulus ini, kita harus memahami sejarah jemaat ataupun keadaan jemaat semasa orang Ibrani ini menerima tulisan Rasul Paulus. Kita tahu orang-orang Ibrani ini tidak pernah mendengar Yesus berkhotbah. Dengan kata lain, mereka ini menerima Injil daripada para penginjil yang lain. Dan disebutkan di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita ini bahwa para penginjil inilah yang memberikan peneguhan kepada orang-orang percaya ataupun orang-orang Ibrani ini. Dan para penginjil ini juga telah menyatakan keajaiban-keajaiban ataupun tanda-tanda dan juga mujizat-mujizat di dalam penginjilan mereka ini kepada orang-orang Ibrani. Sebagai contoh, tanda-tanda penyembuhan ajaib, pengusiran roh-roh jahat ataupun pengusiran setan, dan juga karunia Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa orang-orang Ibrani ini ataupun orang Kristen yang awal ini, mereka semakin diteguhkan apabila menerima pekabaran para penginjil ini. Dan orang-orang Kristen awal ini semakin diteguhkan. Dan apabila mereka memahami bahwa mereka akan diampuni, maka mereka terus dikuatkan, dan sebagai hasilnya doa-doa mereka ini dipenuhi dengan keberanian, keyakinan, dan iman yang teguh. Dan kita pergi kepada pelajaran Isnin, yaitu pergelutan itu. Di dalam pelajaran Isnin ini berkisar kepada bagaimana orang-orang ataupun umat-umat Tuhan pada masa ini bergelut dengan masyarakat di sekeliling mereka.
kita tahu pada zaman Rasul Paulus ini, orang Ibrani ini menderita sebab memelihara iman mereka. Dan kadangkala masyarakat di sekitar mereka ini menganggap bahwa mereka ini seolah-olah tidak sesuai dengan norma masyarakat pada masa itu. Dan ada di antara mereka ini yang mengalami penderitaan yang amat berat. Ada yang ditangkap, ada yang ditahan, kemudian dipukul. Jadi maksudnya, orang-orang yang beriman pada zaman ini menghadapi satu keadaan ataupun situasi di mana masyarakat pada masa itu seolah-olah tidak menerima kepercayaan mereka ini. Dan kalau kita beralih kepada kepercayaan kita pada zaman ini pun tidak jauh bezanya. Contohnya, kadangkala apabila kita mempertahankan kepercayaan ataupun iman kita di tengah-tengah masyarakat zaman sekarang ini pun, kadangkala masyarakat di sekitar kita tidak menerima norma ataupun cara hidup kita itu. Mungkin mereka menganggap kita ini sebagai orang-orang yang sombong ataupun ego, walaupun sebenarnya bukan begitu. Mungkin dari segi makanan, banyak makanan ataupun banyak jenis makanan, terutama benda-benda haram yang kita tidak makan, dan mereka menganggap bahwa kita ini lain daripada yang lain. Dan seperti yang saya katakan tadi, mungkin mereka menganggap kita ini sebagai orang yang sombong sebab kita ini tidak pandai aramaiti barangkali, kan. Jadi begitulah juga keadaan pada zaman apabila Rasul Paulus menulis surat kepada orang Ibrani ini. Jadi secara ringkas, apa yang dihadapi oleh orang-orang Ibrani pada zaman ini ataupun pada zaman Rasul Paulus ini tidak jauh bezanya daripada keadaan kita pada masa ini. Oke, itu sahaja Elder Moderator. Baik, terima kasih Elder Edson dengan ulasan sebentar tadi. Dan sekarang mari kita bersama untuk mendengar ulasan untuk pelajaran hari Selasa dan juga Rabu, yaitu pergelutan itu menderita bagi Kristus. Oke, bagaimana buku Ibrani menerangkan tentang orang yang percaya, apa yang mereka hadapi. Oke, orang Ibrani menghadapi tantangan yang kuat setelah bertobat. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Permusuhan umum terhadap orang-orang Kristen adalah respon terhadap komitmen keagamaan mereka yang khusus. Perilaku keteladanan mereka membuat orang lain merasa bersalah. Beberapa orang Kristen telah dipenjarakan dan dipukul, dan yang lain kehilangan harta benda mereka. Oleh karena itu, Paulus mendorong mereka untuk setia dan meniru Musa yang memilih lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Baik, itu ulasan untuk pelajaran hari Selasa, dan kita pergi kepada ulasan untuk pelajaran Rabu, yaitu merasa lesu. Dan dalam merasa lesu ini, kita merasa lesu disebabkan kita mempunyai tentangan iman. Bagaimana buku Ibrani menerangkan tentang orang yang percaya dan beriman? Adakah bezanya orang yang percaya dengan orang yang beriman? Oke, dan kita melihat tajuk pelajaran ini berkisar tentang penganiayaan berdampak pada orang Ibrani. Nasihat Paulus menerangkan beberapa masalah mereka, yaitu menghadapi pencobaan,
mereka juga mempunyai masalah ketidakpercayaan. Dan seperti kita juga, orang Ibrani juga mempunyai kelemahan, dan mereka juga seringkali tidak dapat membuat perkumpulan, yaitu tidak menghadirkan diri dan tidak bergabung dalam setiap perkumpulan yang dibuat. Masalah yang lain pula ialah keputusasaan dan berbagai dosa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Dan juga mereka menghadapi masalah ajaran sesat. Dan inilah ya tantangan-tantangan yang orang Ibrani hadapi pada masa itu. Dan tantangan ini juga adalah sama dengan apa yang kita hadapi pada masa sekarang ini. Baik, itu ulasan untuk hari Selasa dan juga Rabu. Dan untuk ulasan Kamis dan juga Jumat, kita persilakan Elder Dusim untuk memberikan ulasan ini. Silakan Elder. Shalom dan selamat hari Sabat dalam Maya kepada semua anggota gereja yang sedang menuntut berbuka sekolah Sabat kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada Elder kita pagi ini. Saya akan merumuskan tajuk zaman akhir ini. Zaman akhir ini adalah masa kini, di mana kita yang hidup dalam tahun baru 2022. Nasihat atau tulisan yang diberikan oleh Rasul Paulus masih sesuai atau relevan kepada umat dalam saat ini. Apakah janji atau nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita pada masa ini? Kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Dia yang akan datang sudah akan datang tanpa menangguh kedatangannya. Saudara sekalian, ayat ini menyatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat dan tidak ditangguhkan lagi. Bagi kita umat zaman ini, kalau kita dapat bertahan sampai kedatangannya, tentu sekali suatu janji, keselamatan atau kehidupan yang kekal akan menjadi milik. Janji ini dinyatakan oleh Rasul Paulus pada ataupun lebih kurang 2000 tahun dahulu. Suatu yang masih relevan sebagai dorongan atau motivasi kita terus mempertahankan iman. Saudara dan saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hal ini Rasul Paulus menyatakan suatu perbandingan umat sekarang dengan generasi padang pasir, yaitu bangsa Israel yang berdiri di perbatasan dan tidak sedia memasuki tanah perjanjian. Peristiwa yang sangat sayang dialami oleh bangsa Israel pada masa itu. Peristiwa pertama, 10 orang pengintai yang sudah hampir memasuki tanah Kanaan atau perjanjian, tetapi dinafikan apabila mereka melihat ada kesulitan dan bahaya di depan mereka karena orang-orang gagah perkasa yang dihadapi dan seperti sukar untuk dikalahkan. Mereka akhirnya gagal memasuki tanah perjanjian. Mereka mengambil keputusan untuk memilih pemimpin yang baru dan meninggalkan Tuhan untuk balik ke Mesir. Tetapi sayangnya mereka mati di padang pasir, Peristiwa yang kedua pula ialah bila orang Israel mereka berzina dengan perempuan-perempuan. Suatu perbuatan yang melanggar hukum. Bukan itu saja, mereka diajak untuk menyembah Allah Baal-Boa. Tetapi akhirnya Tuhan murka akan perbuatan mereka, lalu mereka dibinasa. Dan akhirnya tidak atau gagal memasuki tanah perjanjian. Ada 3 pelajaran atau elemen yang Rasul Paulus berikan melalui peristiwa tersebut. Yang pertamanya, Paulus memberikan nasihat kepada kita agar kita berpegang teguh menguat iman kepada Tuhan walaupun apa situasi yang kita hadapi.
Yang kedua, ketamakan dan masalah moral atau perbuatan-perbuatan yang tidak berakhlak. Misalnya dalam sebuah keluarga, ada yang sanggup meninggalkan keluarga semata-mata memilih pasangan ataupun keinginan demi kepentingan sendiri. Dan seterusnya yang ketiga, Paulus memberi nasihat kepada kita supaya kita senantiasa patuh kepada pemimpin yang betul, seperti bangsa Israel yang patuh pada pemimpin mereka, yaitu Musa dan Harun, yang mana mereka ini adalah dipilih oleh Tuhan. Itu saja pelajaran hari Kamis. Oke, seterusnya pelajaran hari Jumat, atau mungkin juga kesimpulan pelajaran puasa kita pada pagi ini. Bahwa kitab Ibrani sangat relevan, masih relevan lagi untuk keperluan ini. Sama seperti umat-umat Kristen dahulu, mengapa mereka perlu menderita menghadapi kesulitan dalam kehidupan mereka karena ingin merubah gaya hidup orang-orang Kristen. Mereka ingin walaupun bangsa yang sedikit, tetapi mereka coba merubah gaya hidup yang dianggap antisosial dan coba melanggar peraturan-peraturan sehingga dituduh menjatuhkan sesebuah kerjaan. Surat Ibrani ini, saudara sekalian, ditujukan kepada mereka pada masa itu, supaya mereka tetap bertahan dalam apa keadaan sekalipun. Hal yang sama juga berlaku kepada umat Tuhan sekarang ini, yang merupakan sebuah umat yang dianggap menariki, yang melakukan pelayanan penginjilan demi kebenaran janji Tuhan. Jadi disinilah nasihat Rasul Paulus sangat-sangat diperlukan. Bukan saja kepada orang-orang Ibrani pada masa itu, tapi juga kepada kita sekarang ini. Saudara dan saudari sekalian yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus ada memberikan 3 amanat yang sangat menarik, terutama kepada mereka yang berjiwa. 3 itu adalah merupakan ubah kepada mereka. Jiwa, yaitu iman, doa, dan bekerja ataupun perbuatan. Iman dan perbuatan akan mengubah dan membangkitkan kembali kehidupan yang maksudnya tanpa perbuatan iman akan mati. Oleh itu, walaupun kita dalam keadaan apa sekalipun, dalam kesusahan, dalam perkembangan, dalam keresahan, kita mesti bekerja, melayani untuk menghidupkan dan meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Jadi janganlah takut bahwa Tuhan akan memenuhi janji-Nya. Dialah kebenaran yang abadi. Dia tidak pernah berubah dalam perjanjian yang dibuat. Dia akan buat dengan mereka yang amin. Baik, terima kasih. Demikianlah berakhirnya pelajaran dan juga perbincangan sekolah Sabat kita pada Sabat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada panel yang telah bersama-sama saya, khususnya mengulas pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini, yaitu Elder Edson dan juga Elder Dusim. Sehingga kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Kita terus berdoa semoga kita akan dikuatkan oleh Tuhan walaupun kita menghadapi cabaran yang tidak menentu dalam kehidupan kita ini. Selamat hari Sabat, dan kita bertemu lagi pada lain kesempatan. Terima kasih.